Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita hari ini akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Ayo membaca. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Nah, ini Edo lagi sakit dirawat sama ibunya. Ayo mengamati perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari, saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi, kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Sama kalau ibu bisa nambahin di sini tuh minum air putih yang banyak ya. Bukan air putih sebenarnya, airnya tidak berwarna putih. Nah, pokoknya air yang banyak. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Nah, bisa Ananda cari di, kalau arti itu biasanya dari kamus ya, atau mungkin bisa di Google, itu juga ada pengertian per kata, itu banyak bisa dicari. Di sini contohnya adalah banjir. Banjir adalah air yang banyak dan deras, kadang meluap. Nah, kita contohkan dengan kalimat. Kalimatnya, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Apalagi ya yang bisa kita temukan? Nah, di sini dia minta 5. Misalnya kalau kita tadi kan udah ada banjir. Mungkin kita bisa masukkan kemarau. Nah, terus kita masukkan terik. Kita masukkan hujan, lalu mungkin kita bisa masukkan apa lagi ya? Nah, di sini ada tentang makanan yang bergizi, misalnya di teks ini kan ada banyak. Terus ada kondisi kesehatan. Nah, itu kita masukkan. Jadi udah ada 5 ya tadi ya. Apa saja tadi? Kemarau, terik, hujan, lalu kondisi kesehatan, dan makanan bergizi atau kondisi tubuh juga bisa dimasukkan. Nanti bisa kalian masukkan di sini, terus kalian cari artinya di Google, baru buat kalimatnya. Gitu ya. Oke. Bisa kalian masukkan di sini nanti. Selanjutnya, ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Lakukan sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit. Ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada yang berperan sebagai teman. Ia akan menasihati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada juga yang berperan sebagai guru. Ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Nah, ini bermain peran. Ceritanya ini kayaknya Siti yang sakit nih ya. Terus ada Lani yang membawa di sebelahnya ini menyemangati, terus Udin jadi guru. Nah, boleh juga ya ini sebenarnya, cuman untuk sekarang susah ya karena masih pandemi. Ayo berdiskusi. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali.
mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Nah, ini si Komang tadi ya. Sedangkan ini Siti dan kawan-kawan. Ada Dayu, ada Lani, ada Beni, ada Edo, sama ada Udin. Nah, menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Identifikasilah keberagaman suku bangsa di sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Yang jelas kemarin ibu kayaknya lebih dari 5. Ada yang Kutai, ada yang Banjar, ada yang Bugis, ada yang Batak, ada yang Toraja. Pokoknya banyak kemarin itu. Ya, ada lebih dari 5 kok. Ya. Ada Jawa. Nah, sekarang mari kita baca ya daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nah, nih nama sukunya untuk di Sumatera, Pulau Sumatera ya. Nanti kalau kalian melihat peta Indonesia ada 5 pulau besar nak ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Itu adalah 5 pulau besar di Indonesia. Nah, di sini yang masuk daerah Sumatera sukunya adalah Gayo. Gayo ini Aceh, Minangkabau Sumatera Barat, Batak Sumatera Utara, Simaulele. Nah, ini Ibu belum pernah dengar, baru sekarang. Mungkin ya masih di daerah Sumatera jelasnya. Lalu ada Palembang, Palembang di Palembang, Lampung di Lampung. Selanjutnya Jawa, di daerah Jawa itu ada Betawi. Betawi ini di daerah Jakarta. Sedangkan Sunda, nah Sunda ini di Jawa Barat ya. Nah, lalu Jawa itu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Madura ini di Jawa Timur. Tengger ini juga di Jawa Timur. Lalu Bali. Bali ya nama daerahnya juga Bali. Kalau Kalimantan ya ada Banjar. Tersebar ya di seluruh Kalimantan, tapi lebih banyak di Kalimantan Selatan. Asalnya Kalimantan Selatan. Lalu ada Berau. Berau ini masih masuk Ibu itu kayaknya kalau nggak Kalimantan, Berau itu masih Kalimantan Timur kayaknya ya. Dayak tersebar. Nah, Mayan ini Ibu kurang tahu. Kalau Kutai jelas dari daerah Kalimantan Timur. Sulawesi ada Buton, ada Minahasa, ada Bugis, ada Toraja. Sebenarnya ini kurang ya. Orang Makassar juga ada. Mungkin ininya masih kurang datanya. Lalu Maluku ada orang Ambon, ada orang Aru atau suku ya. Lalu Nusa Tenggara ada Rote, Sasak, Bima, Flores. Dan Papua itu Dani Asmat. Sebenarnya kalau Papua itu banyak sekali sukunya karena bahasanya tuh banyak sekali. Nah, jadi ini mungkin suku yang terkenal di Papua. Padahal Papua itu sangat banyak sukunya. Ya. Carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Wawancarai 2 teman yang ada di kelasmu. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat berwawancara. Nah, susunlah daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Misalnya 1. Siapa namamu? 2. Di kota apa tempat lahirmu? 3. Dari daerah mana ayahmu berasal? 4. Dari daerah mana ibumu berasal? 5. Apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu? Nah, mungkin bisa tanyakan, apa makanan khas daerahmu? Terus 7. Misalnya, apa upacara adat yang sering dilakukan di daerahmu? Terus 8. Apalagi ya? Apa tarian khasnya? Lalu apa senjata khasnya? Itu kan kalian atau Ananda bisa isi di sini. Banyak sekali pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada teman kita yang berbeda sukunya, karena kita kalau mengetahui itu makin banyak ilmu kita gitu ya. Nah, bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai keistimewaan daerahnya, menghargai budayanya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ini sepertinya, nah yang ini ya ini olahraga. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi dan salam sejahtera.